Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, pikiran kami umat manusia, bersabdalah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Titus 3 ayat 5 yang berbunyi, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hanya oleh rahmat-Nya kita terima keselamatan. Dengan rasa penuh sukacita kita bisa saja mengungkapkan tentang bagaimana kita ini bisa dan dapat dibebaskan dari segala bentuk kehidupan yang dipenuhi dengan dosa atau kesalahan di hadapan Tuhan Allah Bapa kita, di mana Yesus Kristus Tuhan kita itulah yang telah rela dan berkenan secara manusiawi untuk mempersembahkan segala kemahamuliaannya di hadapan Tuhan Allah Bapa kita oleh karena kita umat manusia ini dengan amal dan perbuatan baik sesungguhnya itu adalah sebagai bentuk wujud nyata rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Yesus Kristus Tuhan Raja dan Kepala atas diri kita gereja atau umatnya ini. Kita memang tidak melakukan apa-apa untuk memperoleh keselamatan, namun setelah keselamatan itu kita nikmati yang hanya karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya, maka harus kita salurkan kepada orang lain yang belum menerima jaminan keselamatan karena percaya melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Ada banyak sekali orang yang sudah mengaku beriman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, yang belum sepenuhnya memahami tentang suatu kebenaran yang menyatakan bahwa sesungguhnya keselamatan yang ada pada kita umat manusia di muka bumi ini adalah semata-mata oleh karena kasih karunia atau karena rahmat atau karena anugerah melalui penghayatan dan pemahaman iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena usaha dari diri kita manusia ini sendiri. Kisah hidup kita umat manusia di dunia ini tampaknya menunjukkan bahwa Allah lah yang melakukan segala sesuatu ketika Dia menyelamatkan kita dari kuasa dosa, dari kuasa kematian kekal itu. Tidakkah kita melakukan bagian kita terlebih dahulu sebelum Allah melakukan bagiannya? Kita umat manusia diselamatkan hanyalah oleh karena kasih karunia atau karena rahmat-Nya, dan hanya oleh kasih karunia itu saja. Roma 3 ayat 24. Kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk memperoleh keselamatan kekal. Penebusan kita adalah hadiah dari Allah. Bagian kita adalah mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita, ketidakmampuan kita untuk menyelamatkan diri sendiri, lalu beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya rela mati terkutuk di atas kayu salib di Bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya itu, guna untuk menggantikan kita umat manusia. Demi kasih atau rahmat-Nya yang begitu besar itu, Dia telah membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa kematian yang kekal itu. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan di dalam Efesus 2 ayat 8 hingga ayat 10 ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami memang keselamatan yang boleh kami miliki, yang telah Tuhan berikan kepada kami itu semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Tidak ada keselamatan yang bisa kami kerjakan dengan perbuatan baik maupun amal ibadah kami, karena semuanya itu
Sesungguhnya harus kami sadari betul, amal dan perbuatan yang baik yang berkenan di hati Tuhan adalah ketika itu berupa ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih karena anugerah maupun rahmat, berupa keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Jadi kami harus merespon, menyambut seluruh jaminan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan itu untuk kami boleh kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa memang hidup kami ini akibat dari perbuatan dosa dan kesalahan kami. Apabila tidak ada pertobatan, maka sesungguhnya kami akan mati binasa dalam kematian yang kekal itu, ditelan oleh kuasa kematian kekal, sungguh tidak direlakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, sehingga Engkau rela untuk menggantikan kami di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu adalah suatu kematian yang terkutuk. Dengan dasar kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh menerima keselamatan, dan jaminan keselamatan itu telah Tuhan tampilkan dengan apa yang memang dinyatakan oleh rahmat, oleh anugerah, oleh kasih karunia-Mu saja yang memungkinkan dapat kami nikmati. Oleh sebab itu pada hari ini ketika kami juga merasakan kurang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, supaya boleh kami jalani hidup ini dengan benar-benar mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan saja Bapa, dan mampukanlah kami supaya dapat melaksanakan apa yang berkenan di hati Tuhan saja, dan kami boleh selalu melihat bahwa ungkapan-ungkapan rasa syukur terima kasih kami itulah yang harus kami kerjakan setiap harinya. Dan kami sungguh berharap bahwa kalau kami tidak bisa menyelamatkan diri sendiri sampai kepada keselamatan kekal itu, maka yang pasti kami sudah mendapatkan jaminan dari Tuhan Yesus sendiri. Sambut apalah harapan dan doa kami ini, sehingga ketika kami juga masih merasakan adanya gangguan kesehatan baik jasmani terlebih rohani kami ini, Tuhanlah yang memulihkan dan menyembuhkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa. Amin.